wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga selalu dalam lindungannya. Sebelumnya, perkenalkan aku Saskia Nanda Rizky dari kelas 9B Ibnu Sina. Kali ini aku akan berbagi cerita mengenai kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus. Nah, perlu kita ketahui, pada saat kecil Nabi Yunus alaihissalam dikenal sebagai orang yang soleh dan taat kepada Allah. Namun tingkat kesabaran Nabi Yunus hanya sedikit. Maka dari itu beliau ditelan oleh ikan paus. Penasaran ceritanya? Penasaran? Ya, mari kita simak sama-sama. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mendakwai sebuah kaum yang berada di Ninawah, salah satu wilayah yang berada di Irak. Pada saat itu, kaum Ninawah adalah kaum yang menyembah berhala. Akan tetapi itu yang memutuskan semangat Nabi Yunus alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah mendakwai sebuah kaum. Nabi Yunus alaihissalam memberitahukan kepada kaum Ninawah akan keberadaan Allah, ancaman-ancaman Allah, dan nikmat-nikmat Allah. Namun, tanggapan kaum Ninawah adalah enggan dengan dakwah beliau dan malah menghina Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam kesal dan berputus asa. Akhirnya, Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya. Saat itu Allah hendak menurunkan azab kepada kaum Ninawah. Di pagi hari datanglah awan-awan yang gelap, dan di siang harinya awan-awan itu berubah menjadi warna merah seperti hendak dihujani oleh api. Para kaum Ninawah ketakutan. Mereka berbondong-bondong untuk mencari keberadaan Nabi Yunus alaihissalam. Namun sayangnya mereka tidak menemukan. Kemudian kaum Ninawah segera bertaubat kepada Allah dan mengikuti ajaran dan menjalankan ajaran-ajarannya. Kemudian di sisi lain Nabi Yunus alaihissalam bingung harus pergi kemana. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Di tengah perjalanan kapal itu kehilangan kendali karena dihantam oleh ombak yang dahsyat dan badai yang amat sangat besar. Semua perbekalan yang di dalam kapal sudah dilemparkan ke laut untuk dibuang. Namun tetap saja kapal itu tidak bisa bergerak dengan stabil. Akhirnya sang nahkoda mengambil keputusan. Aku memutuskan untuk membuang salah satu penumpangku. Penumpang itu dipilih dengan cara diundi. Begitulah ujar sang nahkoda. Undian pertama muncullah nama Nabi Yunus alaihissalam. Begitu pula yang kedua dan yang ketiga. Nabi Yunus alaihissalam yakin ini adalah keputusan Allah. Dan Nabi Yunus mengakui bahwa ia melakukan kesalahan, yakni meninggalkan kaumnya, padahal itu adalah tugas dari Allah. Nabi Yunus alaihissalam segera melompat keluar kapal dan terjebur di laut. Tiba-tiba datanglah seekor ikan paus yang amat sangat besar. Ikan itu diberi nama Nun. Ikan Nun segera melahap Nabi Yunus hidup-hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadanya, janganlah kamu memakan dagingnya dan juga jangan mematahkan tulangnya, karena itu bukan rezekimu untuk dimakan. Keadaan di dalam ikan perut Nun yaitu sangatlah gelap dan tentunya pengap. Akan tetapi Nabi Yunus alaihissalam tidak berhenti berdoa dan memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Begitulah doa Nabi Yunus alaihissalam yang tiada henti ia ucapkan selama 40 hari berturut-turut. Atas penyesalan dan ketaatan Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah, Allah pun memaafkan kesalahan beliau. Allah memerintahkan kepada ikan Nun untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus dikeluarkan ke daratan dengan keadaan yang sakit dan sangat-sangat lemah.
Namun Allah yang penyayang memberikan kekuatan kembali kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam segera kembali kepada kaumnya. Tidak disangka kaum Ninawa menerima kedatangan Nabi Yunus dengan keadaan yang gembira dan hati yang sukacita. Pengikut Nabi Yunus yang awalnya hanya 2 orang, kini menjadi 100.000 lebih orang. Mereka semua mengikuti ajaran Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kepada para kaum Ninawa. Begitulah ceritanya. Di cerita ini banyak kita terima pelajaran mengenai kita harus selalu bersabar, jangan mudah putus asa, selalu berdoa, dan yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan kepada penonton. Sampai jumpa di cerita kami lagi ya. See you. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapagari salam. Om cikilata, ciki-cikilata salon. Kagali lagi. Om cikilata, ciki-cikilata salon. Berkali-kali. Om cikilata, ciki-cikilata salon. Salon. Kita lanjutkan lomba storytelling bahasa Inggris. Untuk peserta pertama yaitu Sister Mela dari kelas 9B. Untuk Sister Mela dipersilakan.